Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Pak Rosyid? Mudah-mudahan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, saya Muhammad Fatoni dari kelas 10 IPA 1 akan menceritakan kembali biografi tentang seorang tokoh yang telah saya baca tadi, yaitu Sandiaga Uno. Baiklah, saya mulai saja menceritakannya kembali. Sandiaga Uno, nama lengkapnya adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Dia lahir pada tanggal 28 Juni 1969 di Rumbai, Pekanbaru, Riau. Dia anak dari Razif Halik Uno dan Mein R. Uno. Ayahnya berasal dari Gorontalo. Itu dilihat dari marganya, yaitu Uno. Sandiaga Uno memulai pendidikannya di SD PKSD, kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan, dan kemudian melanjutkannya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Setelah lulus, dia bekerja di Bank Summa milik William Suryajaya. Dilihat dari kinerjanya yang sangat baik, dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan IPK yang sempurna, yaitu 4. Pada awalnya, dia memutuskan untuk bekerja di Singapura, tepatnya pada tahun 1993. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, ia kemudian pindah ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTI Solutions Ltd dengan posisi sebagai Executive Vice President NTI Resources Ltd. Gajinya ketika itu sebesar 8.000 US dollar per bulan. Namun dunia seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Perusahaannya mengalami kebangkrutan, sehingga perusahaannya mengambil langkah untuk mem-PHK pekerja-pekerjanya. Itu juga berdampak pada Sandiaga Salahuddin Uno. Ketika di PHK, Sandiaga Salahuddin Uno memutuskan pulang kembali ke Indonesia. Dia mencoba melamar pekerjaan ke 25 perusahaan, namun semuanya ditolak. Tapi dia berpikir merubah mindsetnya dari karyawan menjadi seorang pengusaha. Awalnya, ia mencoba mendirikan perusahaan bernama PT Recapital Advisor pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Perusahaan tersebut ia dirikan bersama temannya yang bernama Rosan Perkasa Roslani. Namun tidak semuanya berjalan lancar. Perusahaan itu karena baru dibangun, itu banyak klien-kliennya yang tidak percaya dengan kinerja dari Sandiaga Uno. Lalu setelah 6 bulan didirikan, barulah ada perusahaan yang berani mengajukan untuk bekerja sama dengan perusahaan Sandiaga Uno. Pada tahun 1998, ia bersama temannya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Ketika itu, perusahaan investasinya bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, dan produksi kehutanan. Sistem perusahaannya ialah mengumpulkan modal dari beberapa investor, kemudian mengakuisisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan, kemudian memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Setelah kinerja perusahaan tersebut
sudah terlihat cukup baik, kemudian Sandiaga Uno menjual perusahaan tersebut tentunya dengan harga yang lebih tinggi. Contoh perusahaan yang telah ia jual atau ia akuisisi adalah Bank PTPN. Sandiaga Uno karena kerja keras dan kegigihannya, pada tahun 2003 dia mendapatkan predikat sebagai orang terkaya di peringkat 29 di Indonesia. Itu sangat membanggakan bagi dirinya. Setelah berlangsung lama menjadi seorang pengusaha, ia memutuskan untuk terjun ke bidang politik dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jakarta. Dia berpasangan dengan Anies Baswedan dan dia terpilih sebagai gubernur pada periode itu. Kemudian pada Agustus 2018, nama Sandiaga Uno dipilih sebagai calon wakil presiden 2019 oleh Prabowo Subianto. Dipilihnya Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden itu membuat namanya semakin naik. Itulah yang dilakukan Sandiaga Uno, tidak lepas dari kerja keras yang ia lakukan hingga membuahkan hasil yang sangat gemilang. Mulai dari membuka usaha sendiri, mendirikan PT sendiri, perusahaan sendiri, lanjut terjun ke bidang politik dan menjadi wakil gubernur dan kemudian pindah menjadi calon wakil presiden. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri baginya. Terima kasih. Itulah tadi pembacaan atau menceritakan kembali isi dari biografi yang saya baca tadi. Di mana terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.